sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab pembahasan tentang syarat salat. Lebih terperincinya adalah, lebih detailnya adalah tentang waktu salat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, mas'alatun halil afdalu taqdimus salati au ta'khiruha. Permasalahan, apakah lebih utama salat di awal waktu atau diakhirkan? Al-jawab, yang paling utama adalah fi jami'is salawatil khamsi taqdim. Salat yang paling utama adalah takdim. Jadi salat yang lebih utama, yang lebih afdal adalah salat di awal waktu. Illal isya, kecuali salat isya. Fal afdalu fiha takhir malam yasyuk. Adapun salat isya adalah yang lebih utama adalah takhir. Apa itu takhir? Diakhirkan. Dengan catatan malam yasyuk, yaitu selama tidak memberatkan. Bidalilin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ta'akhkhara data lailatin an salatil isya'i ila akhir waqtiha kharaja wa huwa yaqul. Dalilnya adalah suatu ketika ta'akhkhar, Rasulullah SAW itu terlambat pada suatu malam an salatil isya, dari salat isya, ila akhir waqtiha, sampai akhir waktu salat isya. Kapan waktu akhir salat isya? Yaitu pertengahan malam. Kharaj wa huwa yaqul, dan Rasulullah SAW ketika itu beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum ayyusalluha hakada, maka aku akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat isya seperti ini. Maksudnya bagaimana? Di akhir waktu. Lakin lamma kana ar-rijalu mutalabina bi salatil jamaah, akan tetapi mengingat, melihat ar-rijal, yaitu kaum laki-laki, mereka diharuskan untuk melaksanakan salat jamaah, mutalabin, diharuskan untuk melaksanakan salat jamaah. Wa kana an-nasu yusalluna salatal isya, dan kebanyakan manusia mereka ketika melaksanakan salat isya fi awwali waqtiha, pada awal waktu, tepat waktu. Adzan 15 menit kemudian iqamah salat. Enggak diakhirkan mungkin jam 11, setengah 12, enggak. Lidaf'il masyaqqah, karena agar menghindari apa? Masyaqqah, menghindari beban. Karena orang sulit ketika misalnya sholat diakhirkan, kesulitan. Sara wajiban alaihi ayyusalliya ma'al jama'ati fi awwalil waqti.
maka wajib bagi orang tersebut ayyusalliya. Maka wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat isya ma'al jamaah bersama rombongan kaum muslimin secara berjamaah fi awalil waqti, pada awal waktu. Wa bina'an ala dzalika, dan oleh sebab itu, fa idza kana jama'atun fi rihlatin aw fi safarin, oleh karena itu, kalau seandainya ada sekelompok manusia, ada seseorang, dia fi rihlah, dia sedang melakukan perjalanan, misalnya dia lagi safar atau di tengah perjalanan, wa qalu, dan dikatakan kepada mereka, ayyuhuma ahsan an nu'akhkhira salatal isya'i aw an nu'ajjilaha. Kemudian dikatakan kepada mereka, atau ada yang bertanya, ayyuhuma ahsan, lebih baik mana, an nu'akhkhir salatal isya', kita mengakhirkan salat isya, aw an nu'ajjilaha, atau kita melaksanakan salat isya di awal waktu. Qulna al-afdalu ta'khir, maka jawabannya adalah yang lebih baik bagi orang tersebut yang ketika dia sedang safar, maka mengakhirkan sholat isya itu jelas lebih utama. Walau anna ahadan minal rijali fatathu sholatul isya'i summa qal, kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka fatathu sholatul isya', dia ketinggalan sholat isya, summa qal, kemudian dia mengatakan, halil afdalu ayyusalli hal ana au ayyuakhiraha ila akhiri wakti. Kemudian dia mengatakan, jadi dia ketinggalan sholat isya, misalnya dia musafir, kemudian dia berusaha untuk mampir di tengah jalan, ya bu, di masjid pinggir jalan gitu. Nah ternyata ketinggalan, sudah selesai sholat isya, jamaah sudah bubar. Maka yang lebih baik mana? Ayyusalli hal'an, kita sholat sekarang, ayu akhiraha ila akhiril waktu, atau kita sholat isya sampai akhir waktu, mungkin nanti setengah 12 atau jam 11. Qulna lahu, maka jawabannya adalah al-afdalu an nu'akhiraha ila akhiril waktu, maka yang lebih tepat, yang lebih afdal bagi orang tersebut, dia mengakhirkan sholat isya tersebut. Jadi kalau misalnya mampir sudah ketinggalan sholat isya, ya sudah, lanjut gas 14 gitu ya. Ini menurut Syekh Utsaimin. Wa kadzalika nisa'u fi buyut, nanti insyaallah disebutkan kenapa alasannya demikian. Wa kadzalika nisa'u fil buyuti al afdalu lahunna ayu akhirna salatal isya ila akhir waqtiha. Begitu juga bagi seorang perempuan fil buyut, yang mana perempuan tersebut itu di rumah, nggak kemana-mana, ibu rumah tangga misalnya. Al afdalu lahunna, yang lebih baik bagi perempuan tersebut adalah ayu akhirna salatal isya, hendaklah mereka mengakhirkan salat isya ila akhiri waktiha, sampai akhir waktu. Illa idza syaqqa alaihinna, kecuali kalau seandainya memberatkan bagi perempuan tersebut. Di annahu laisa alaihinna salatu jama'atin wajibah. Kenapa? Kok bagi perempuan itu yang lebih afdal diakhirkan salat isya'nya? Karena bagi perempuan laisa alaihinna, tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kewajiban bagi perempuan itu adalah sholat tepat waktu. Nah, mengakhirkan sholat isya, apakah sholat tepat waktu? Masih sesuai waktunya. Ini secara konteksnya memang tepat waktu itu di awal waktu. Namun di sini dikecualikan adalah sholat isya.
Maka seorang perempuan ketika dia sholat isya di akhir waktu, misalnya jam 11, maka boleh. Karena isya ini yang afdal adalah diakhirkan. Kecuali tadi, kalau seandainya memberatkan. Ada tipe-tipe, ada sebagian perempuan misalnya dia memiliki anak. Kalau punya anak perempuan, misalnya punya anak kecil, terkadang, mohon maaf, ketika waktu nyusuin, terkadang ikut tidur bablas. Bahkan terkadang habis sholat misalnya itu maghrib ya, karena biasanya waktu-waktu bayi minum, habis ibunya, sang ibu baru saja misalnya sholat maghrib, kemudian nyusui anaknya, bablas sampai subuh. Ada kejadian seperti itu. Maka yang lebih baik bagi perempuan tersebut, ya dia sholat pada awal waktu. Kecuali kalau dia sudah tahu, nah ini biasanya bayi nanti kalau disusui habis maghrib, nanti biasanya aku bisa bangun jam 10, jam 11. Nah, nggak apa-apa, karena tidak memberatkan. Kalau ini sudah tahu ritme bayi tersebut itu nyusu. Kadang bayi itu kan nyusu setiap 2 jam sekali. Nah, kalau sekarang nyusunya minta jam 6, nanti jam 8 bangun, minta nyusu lagi. Kemudian minta nyusu lagi tadi jam 10. Nah, masih mungkin. Nah, kalau sudah tahu ritmenya. Tapi kalau dia tidak tahu ritmenya bayi tersebut, apalagi atau mungkin dia sudah tahu ritme bayi tersebut itu menyusui, tapi namanya ini mungkin anak pertama, capek sekali, maka ini sangat mungkin kebablasan. Maka ketika misalnya adzan, ya dia hendak segera melaksanakan sholat isya. Lau qala qail, kalau seandainya ada yang mengatakan halil afdalu an usalliya ma'al jama'ati fi awwali salatil isya aw an uakhira ila akhiril waqti. Kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan, ini kepada kita, ini khususnya untuk laki-laki, karena perempuan kan tidak wajib sholat jamaah. Dia mengatakan, apakah lebih utama aku melaksanakan sholat isya di awal waktu berjamaah dengan kaum muslimin, dengan saudara-saudaraku yang lain, au an uakhiraha ila akhiril waqti, atau aku mengakhirkan sholat isya tersebut. Karena kan yang utama tadi sholat isya adalah di awal, diakhirkan. Tapi ini mumpung kebetulan ada yang ngajakin sholat isya. Qulna tusalli ma'al jamaah, maka yang lebih utama adalah engkau melaksanakan sholat secara berjamaah. Di anna salatul jamaati wajibatun, karena sholat jamaah bagi laki-laki itu adalah hukumnya wajib. Karena laki-laki itu sekalian, mereka dibebani 2 hal dalam hal sholat. Pertama, sholat tepat waktu, dan 2, sholat berjamaah. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu dibebani sholat tepat waktu saja. Wa ta'khiru sholatil isya'i ila akhiri waqtiha sunnah. Sedangkan mengakhirkan sholat isya sampai akhir waktunya itu adalah sunnah. Terlebih lagi kalau misalnya seorang pekerja, kalau tidak segera melaksanakan sholat, bisa jadi langsung bablas, pulang kerja capek langsung tidur. Maka yang lebih utama sholat awal waktu berjamaah. Karena namanya orang capek itu kan sulit untuk diprediksi. Nanti saya tidur jam sekian, nanti bisa bangun jam sekian, belum tentu. Makanya lebih baik ya, walaupun misalnya capek atau sedikit ngantuk ya ditahan dulu sholat di awal waktu. Terlebih lagi mengakhirkan sholat isya di sini adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Maka kita harus melaksanakan sholat isya itu ya awal waktu. Maka jangan sampai kita mementingkan yang sunnah
kemudian yang wajib kita tinggalkan. Wala mu'aradata bainal wajibi wa sunnah, dan tidak ada pertentangan antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Li'annal wajibu aham, karena perkara amalan yang wajib itu lebih didahulukan. Fayajibu taqdimuhu, maka wajib untuk didahulukan. Idan, kalau begitu, ghairu salatil isya'i al-afdal fiha taqdim. Oleh karena itu, kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya selain salat isya, yang lebih utama adalah salat di awal waktu. Lakin law qala qail, akan tetapi kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan in qaddamta salata salaitu wahdi. Ini ada orang mengatakan, kalau aku, ini ada permasalahan baru, kalau seandainya aku sholat awal waktu, adzan langsung sholat. Tapi permasalahannya di sini, saya sholatnya sendirian. Sholatnya tepat waktu, tapi sholatnya sendirian. Wa in akhartuha sholaitu ma'al jamaah. Tapi kalau seandainya sedikit aku tunda atau aku akhirkan, maka aku bisa melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Li'anna hunaka jama'atan yu'akhiruna fahal uqaddimu au uakhir. Karena di sana ada jamaah, ada sekelompok manusia yang dia biasa mengakhirkan sholat tersebut. Apalagi misalnya di kampung, di desa-desa tertentu, itu sholat itu sudah pas mau waktu, misalnya duhurnya jam sekian, kan waktu duhur itu kan berpindah-pindah ya, terkadang 11.45, kadang 11.25, kadang 11.30. Bulan lalu itu 11.30, bulan ini sekitar 11.48, 45, berpindah-pindah. Tapi ada sebuah kampung, kalau dia sholat itu pasti sholat duhur jam 12, itu pasti. Mau duhurnya 11.15, sholatnya tetap jam 12, adzannya juga jam 12, sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat jamaah. Fahal uqaddim au akhir, apakah aku sholat di awal waktu tadi jam 11.25, padahal di masyarakat jam 12 adzannya dan sholatnya. Nah, kalau ditanya ketika dia sholat 11.25 sah nggak sholatnya? Sah, karena waktunya sudah masuk. Tapi masalahnya dia sholat sendirian. Aku akhir, atau aku akhirkan, aku ikut jam 12, tapi waktunya kan agak aku tunda. Qulna akhir, maka kita jawab yang lebih baik adalah kita mengakhirkan sholat tersebut, yaitu sholat jam 12 bersama jamaah. Karena sholat jamaah itu wajib, wa taqdim sunnah, sedangkan sholat di awal waktu adalah sunnah di sini. Wala ta'arudhu bainal wajibi wa sunnah, dan tidak ada pertentangan antara hal yang wajib dengan hal yang sunnah. Terlebih lagi, toh kita melaksanakan sholatnya juga masih pada waktunya, tapi agak ditunda. Yustasna min dzalika aidan, dikecualikan di antara hal demikian, karena hukum asalnya sholat itu kan tak di awal waktu, kecuali adalah sholatud duhri idashtadal harru, yaitu ketika sholat duhur yang pada saat itu siang harinya sangat terik sekali, sangat panas. Ini alhamdulillah kita di Indonesia siangnya nggak begitu panas. Tapi kalau di negara-negara daerah Arab itu sangat mungkin duhurnya itu panas banget. Bahkan kita pernah suatu ketika pulang kuliah,
pulang kuliah, keluar dari gedung Mabna Kuliah Syariah, itu kita keluar tuh, ya Allah panas banget. Kita ke masjid, bentar, kita duduk dulu. Gini tuh, padahal pakai AC. Bentar, nunggu dulu. Karena apa? Panas banget. Karena di Arab itu ketika musim panas, Masya Allah, tabarakallah, panas sekali. Maka kalau nggak ada AC, wah ini kayaknya nggak bisa hidup kita. Karena panas banget, sekalian. Maka kecuali seperti ini, maka boleh ditunda. Tapi ya walaupun boleh ditunda, sekarang itu tidak seperti zaman dahulu. Sepanas-panasnya apa sih? Ya kan? Mungkin paling kita keluar dari misalnya kamar, dari apartemen ke masjid. Kan saat itu kan kalaupun mau ditunda 5 menit cukup lah. Beda dengan dulu. Dulu belum ada AC. Apalagi sekarang kipas angin di Indonesia. Di Indonesia saja sekarang hampir setiap masjid ada AC-nya. Banyak masjid-masjid itu sekarang sudah pakai AC. Maka tidak ada udzur seseorang untuk apa? Kan sholat duhur itu fa'abridu kata Nabi SAW. Agak ditunda. Liqaulin sallallahu alaihi wasallam idza shtaddal harru fa'abridu bis shalat. Apabila panas terik matahari itu di siang hari itu panas sekali, fa'abridu, maka hendaklah engkau dinginkan. Maksudnya fa'abridu fa'akhiru. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Karena terik panasnya matahari di siang hari termasuk di antara kobaran api neraka jahannam. Wa qad ikhtalafal ulama halil ibradu sunnatun aw rukhsah. Nah, di sini datang sebuah permasalahan. Para ulama berbeda pendapat. Apakah ibrad di sini sunnah atau rukhsah? Faminhum man qala innahu sunnah. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwasannya ibrad di sini adalah hukumnya sunnah. Wa ala hadza fayushra'ul ibradu bi kulli hal. Maka oleh karena itu disunnahkan seseorang untuk mengakhirkan sholat duhur bi kulli hal. Apa? Dalam keadaan apapun. Pokoknya kalau kerasa panas, boleh diakhirkan sholat duhurnya. Tapi ini sekali lagi sudah tidak ada hujah lagi buat kita, karena kita sudah ada AC sejuk, apalagi Indonesia. Beda dengan kalau seandainya di Arab sana, di Timur Tengah. Wa minhum man qala, ada di antara para ulama yang berpendapat ibrad di sini adalah rukhsah, adalah keringanan. Wa ala hada fa idza kana al-alfaqu bin nasi adamal ibradi fala ibrad. Nah, karena rukhsah, kalau seandainya yang lebih memudahkan bagi seorang manusia, memudahkan bagi kita adalah adamul ibrad, untuk tidak menunda waktu duhur tadi, maka yang lebih utama adalah kita tidak menundanya. Alasannya kenapa? Banyak nanti disebutkan. Contohnya pegawai itu biasanya hanya memiliki waktu istirahat yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya dia menunda, maka bisa jadi dia tidak bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, bahkan tidak tepat waktu. Wa amalun nasi yaum ala annahu rukhsah. Apalagi zaman sekarang, ibrad mengakhirkan sholat duhur zaman sekarang itu lebih kepada rukhsah. Artinya kalau ada masyaqqah, ada hal yang memberatkan, baru boleh untuk diakhirkan. Tapi kalau seandainya tidak ada hal yang memberatkan, maka tidak perlu diakhirkan sholat duhur tersebut. An-nasu al-an la yuakhir.
Zaman sekarang manusia itu tidak mengakhirkan sholat duhur. Bahkan mereka melaksanakan sholat duhur fi awwali waqtiha saifan wa syita'an. Mereka melaksanakan sholat duhur tepat waktu, di awal waktu, baik musim panas maupun musim dingin. Apalagi musim dingin, lebih enak lagi. Binaan ala annahu rukhsah. Karena yang tepat mengakhirkan sholat duhur tersebut itu rukhsah. Sedangkan rukhsah itu berkaitan dengan ada halangan, ada kesulitan atau tidak. Kalau tidak ada kesulitan ya kembali kepada hukum asalnya, yaitu awal waktu. Wa annal maqsuda bil ibrad ar-rifqu bin nas. Dan tujuan kenapa dulu Rasulullah SAW memperbolehkan untuk menunda sholat duhur, karena ini sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Karena Rasulullah SAW tidak menginginkan ketika para sahabat itu melaksanakan sholat duhur yang pada saat itu sinar matahari itu sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya, sehingga nggak fokus lagi sholat, kemudian keringatnya bercucuran banyak. Maka bisa mengganggu kekhusyuan seseorang ketika melaksanakan sholat. Wan nasul an yaqul, terlebih lagi orang zaman sekarang mengatakan innar rifqa bina an nuqaddima salatal isya, salatal duhri. Yang lebih tepat, yang mudah bagi kami sekarang adalah hendaklah kita melaksanakan sholat duhur di awal waktu. Li'annana law akharna wa ja'atul mimman madarisihim wa taghawdaw lanamu anis salatid duhri. Kalau seandainya kita akhirkan sholat duhur tadi, misalnya sholat duhur jam 11.25, kita akhirkan sholat duhurnya jam 12.15, kita tunda 1 jam. Maka bisa jadi ada siswa-siswa atau murid-murid, apalagi yang sekolah-sekolah yang full day, mampir ke misalnya sholat di masjid tersebut. Ternyata apa? Ternyata belum adzan. Padahal namanya istirahat sekolah itu waktunya terbatas. Begitu juga pegawai, waktunya terbatas, ditentukan setengah 12 sampai jam 12 misalnya. Maka ketika datang, wah ini belum waktunya sholat, ya sudahlah, karena belum waktunya sholat, saya tak misalnya makan dulu, makan siang. Setelah makan siang kenyang, gimana? Ngantuk, ketiduran bangun, sudah selesai waktu istirahat, harus masuk kantor lagi. Maka bisa jadi orang tersebut tidak bisa melaksanakan sholat duhur di awal waktu, bahkan bisa keluar. Idan fal tuqaddam, maka oleh karena itu hendaklah sholat duhur itu di awal waktu. Hatta yusalluha summa ba'da dzalika yakunul qada'u wan naumu ilal asli masalah. Kemudian maka itu sholat dulu, kemudian baru makan siang atau misalnya tidur atau apa bisa sampai sholat asar. Wa idza urida bis salati dhuhr wa idza urida al ibrad bis salati dhuhri fa innahu yuakhirul adzan. Nah, bagaimana seandainya seseorang yang menginginkan untuk ibrad salat duhur, salat duhur itu di ibrad. Bagaimana caranya? Fa innahu yuakhirul adzan. Maka hendaklah dia mengakhirkan adzannya. Li'anna sabata fi sahihil Bukhari, karena telah datang sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Abu Dzar pernah bercerita, kunna ma'an Nabi, dulu suatu ketika kami bersama Nabi Muhammad SAW fi safarin,
dalam sebuah perjalanan safar. Fa aradal muadzinu ayu'adzin. Tiba-tiba ada salah satu di antara kami ini hendak mengumandangkan adzan. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW mengatakan abrid. Rasulullah SAW mengatakan abrid. Kemudian summa arada ayu'adzin. Kemudian ada di antara mereka yang ingin adzan lagi. Faqala lahu abrid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan abrid. Summa arada ayu'adzin. Kemudian setelah itu pengen adzan lagi. Maka Rasulullah SAW abrid. Rasulullah SAW mengatakan abrid. Hatta sawaddillu at-tulul. Sampai bayangan itu sejajar. Faqala Nabi SAW, maka ketika bayangan itu sejajar, hampir mendekati waktu sholat apa? Sholat asar. Maka Rasulullah SAW, inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panasnya matahari di siang hari itu termasuk panas api yang menyala. Wa hadza yadullu ala annal ibrad yata'akhkhar. Maka ini menunjukkan bahwasannya ibrad itu adalah yata'akhkhar, dia mengakhirkan. Walaysa kama yaf'aluhu ba'dun nas. Dan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Mereka mengakhirkan adzan itu setengah jam. Anil ada dari apa? Dari waktunya, dari kebiasaannya. Bal la yubridu hatta yakuna qariban min salatil asri. Akan tetapi dia tidak menundanya sampai mendekati salat asar. Jadi ibrad itu ditunda kira-kira mendekati salat asar. Nah ini sekali lagi ini berlaku ketika panasnya sangat terik sekali. Tapi alhamdulillah zaman sekarang secara umum itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Dengan perkembangan zaman orang itu sudah tidak merasa kepanasan. Apalagi masjid itu sudah banyak AC. Misalnya ada musafir orang mampir di masjid, mampir sekian 5 menit. Dah harus ditunda. Jadi tetap adzan bisa tetap awal waktu, tepat waktu. Yang harus ditunda sampai mendekati waktu sholat asar. Wa ammal hadis, adapun hadis asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Asfiru bil fajri, pastikanlah waktu sholat fajar tersebut. Fa innahu a'dhamu lil ajri, karena itu lebih besar pahalanya. Fahada in sahha fal muradu bihi alla tusallu hatta yatabayyanu as-safaru wa yattadihul fajru. Kalau seandainya hadis ini sahih, karena hadis ini sejatinya dipersisihkan tentang statusnya, tentang derajatnya. Ada yang mengatakan hadis ini adalah dhaif. Maka di sini dikatakan kalau seandainya hadis ini sahih, fal murad, maka maksud dari hadis tersebut alla tusallu, janganlah kalian melaksanakan salat hatta yatabayyanu safaru wa yattadihul fajru. Maka janganlah kalian melaksanakan salat salat subuh sampai benar-benar yakin bahwasanya masuk waktu fajar. Li'alla tusallu qabla dukhulil waqti, jangan sampai engkau melaksanakan salat subuh tersebut itu sebelum waktunya. Wa kullal wasifaini li salatin nabi, dan setiap orang yang mensifati atau menjelaskan bagaimana salat Nabi Muhammad SAW yadkurun, mereka pasti menyebutkan
bahwasanya Rasulullah SAW kana yusolli subha bil ghalas. Riwayat-riwayat dari para sahabat yang menyebutkan tentang waktu sholat subuh. Biasanya Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat subuh itu bil ghalas. Apa? Ghalas itu apa? Masih gelap. Hatta kana yansarifu minas salat hina ya'rifur rajulu jalisahu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu biasanya sholat itu masih gelap. Masih gelap. Sampai-sampai salah seorang ketika dia selesai sholat sholat subuhnya, itu ketika orang yang sholat di sebelahnya itu kelihatan. Nah, ini sholatnya Rasulullah sholat subuh itu demikian. Kenapa demikian? Wa hadza yadullu ala mubadaratihi biha. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh itu di awal waktu. Karena apa? Annahu kana yaqra'u bisittina ila mi'ah. Kata Rasulullah SAW kalau sholat subuh itu biasanya beliau membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Jadi saking panjangnya sampai sejak awal sholat subuh sampai apa? Matahari itu hampir terbit. Itu sholat subuhnya Rasulullah SAW. Ada yang bisa demikian. Beliau membaca 60 sampai 100. Kalau ditanya 60 apa Ustaz? Gitu. Ya 60 ayat surat Al-Baqarah boleh. Gitu. Atau 100 ayat surat Al-Baqarah boleh. Berarti sekitar berapa? Hampir 1 juz. Karena juz 1 itu sampai ayat 114 atau berapa gitu. Jadi itu 1 juz. Hah? Berapa kalau 60 ayat? Di juz 1, 4 lembar. Kalau 100 ayat berapa? 8, ya hampir 1 juz. Nah, salat subuhnya Rasulullah SAW itu demikian. Nah, kalau antum ingin mengikuti Rasulullah SAW salat subuh, ya ikuti seperti itu. Nah, ini Rasulullah itu salat subuh begini. Ikuti antum. Tapi jangan antum praktekkan di masyarakat awam, bubar nanti. Bisa-bisa ini aku kapok, aku nggak mau sholat subuh, nggak mau sholat lagi katanya. Antum malah yang dosa antum. Ada orang baru tobat, semangat, ketemu imamnya antum. Rasulullah SAW sholat subuh 100 ayat. Allah. Rakaat pertama 4 lembar, rakaat kedua 4 lembar. Jamaahnya besoknya, ternyata Islam itu demikian, Islam itu kejam, Islam itu berat. Ya udahlah, nggak usah sholat. Terus ada orang yang baru masuk Islam, oh ternyata Islam itu berat. Mending agama saya sebelumnya aja. Maka antum ketika mengimami lihat juga kondisi masyarakat. Jangan sampai antum menimbulkan fitnah. Kecuali kalau misalnya masyarakatnya umumnya adalah santri, sudah biasa sholat panjang, silahkan. Bahkan kalau di mana, atau misalnya tempat-tempat yang mau tidak mau ya kita harus menerima keadaan tersebut. Contoh seperti di Madinah dan Mekah. Madinah dan Mekah itu sholat itu bisa 2 jam. Nah, bisa 2 jam. Sholat apa? Taraweh misalnya. Ya, jamaah umrah kan banyak ya. Dan bisa dipastikan 80% itu adalah jamaah umrah. Apakah jamaah umrahnya habis itu Ngelesullah atau Ngelesullah? Misal, kenapa saya sholat 2 jam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Dan demikian insyaallah. Karena mau tidak mau jamaah yang menyesuaikan imamnya. Tapi walaupun demikian di Mekah dan Madinah ya mereka ketika sholatnya panjang, istirahatnya juga panjang. Gitu. Ya diakali lah. Karena
umat manusia zaman sekarang itu tidak seperti zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fassawabu anna salatal fajri yusannu ta'jiluha. Maka yang tepat adalah salat fajar, salat subuh itu yang lebih utama adalah disunahkan untuk di awal waktu, untuk segera. Lakin yajibu tahaqququ min tulu'il fajri. Namun yang harus diperhatikan, pastikan bahwasannya sudah masuk waktu sholat subuh atau belum. Karena ada sebagian orang itu ketika adanya terlalu pagi, gitu. Terlalu pagi, masih gelap sekali. Sedangkan Rasulullah SAW itu ketika sholat subuh adanya ketika fajar shodiq. Jadi sudah ada semburat. Nah itu fajar shodiq. Kan ada fajar shodiq, ada fajar hadib, sebagaimana yang telah pernah kita bahas. Hadhil awqat allati waqatahallahu salata fiha. Nah, ini adalah waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang di dalamnya arba'atun mutawaliyah, yaitu 4 waktu salat yang mutawaliyah. Apa? Berkesinambungan. Berkesinambungan seperti salat duhur akhirnya kapan? Awal waktu sholat asar. Akhir sholat asar, awal sholat maghrib. Akhir sholat maghrib, awal sholat isya. Ini mutawaliyah. La fasila bainal waqti wal waqti. Enggak ada jeda di antara waktu satu dengan waktu yang lain. Wa wahidun munfarid. La yattasilu bihi syai'un qablahu wa la syai'un ba'dahu. Dan ada satu sholat yang waktunya itu munfarid, terpisah di antara, tidak ada hubungan antara sholat satu dengan sholat sebelumnya. Maka dijelaskan kemarin akhir sholat isya itu adalah tengah malam, sekitar jam 12, jam 1. Ad-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya'u hadhil awqatuha mutawasilah. Duhur, asar, maghrib, isya, ini waktu sholatnya adalah mutawasilah, berkesinambungan. Ammal fajru fahuwa munfasilun anil isya wa munfasilun anil duhur. Adapun sholat fajar waktunya adalah dia tidak terpisah dengan sholat isya dan terpisah dari sholat duhur. Li'anna bainahu wa bainal isya nisfal lailil akhir. Karena antara sholat subuh dengan sholat isya itu adalah nisful lail, yaitu setengah malam terakhir. Wa bainahu wa bainad duhri nisfan naharil awal. Dan antara sholat subuh dan sholat zuhur itu ada jeda, yaitu setengah awal pagi. Jadi ada jeda. Inda muntasifil laili laisa hunaka waqtun lil fariidah. Nah, begitu juga ketika di tengah malam muntasifil lail, tidak ada sholat di sana, sholat wajib lil fariidah. Maka seseorang ketika melaksanakan sholat setelah waktu isya boleh, tapi ini bukan menjadi kewajiban. Tapi kalau seandainya dia melaksanakan sholat pada waktu tersebut, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Namun ini bukan menjadi kewajiban. Sholat malam itu bukan menjadi kewajiban menurut jumhur ulama. Walaupun di sana Abu Hanifah rahimahullahu taala, madhab Hanafi, beliau berpendapat bahwasannya sholat malam atau sholat lail itu wajib. Sholat malam itu wajib bagi yang bermadhab Hanafi. Antum mau bermadhab Hanafi? Nah, dulu ada seorang kawan itu dari Bangladesh, India, Pakistan. Itu biasanya
madhab mereka adalah madhab Hanafi. Suatu ketika tengah malam masih melek, katanya nggak sholat. Kita tanya, antum nggak sholat tahajud? Kan wajib bagi madhab kalian, katanya. Oh enggak, saya madhab Hanafi itu ketika di negara saya. Tapi ketika saya di Arab Saudi, di Madinah, madhab saya adalah Hambali. Sholat tahajud itu nggak wajib. ini menyesuaikan madhab setempat. Entah menyesuaikan madhab setempat atau cari enaknya. Intabi lihada, perhatikan untuk ini. Lianna aksarul fuqaha, karena kebanyakan para ulama ahli fikih rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, yarawna anna waqtal isya yamtadu ila tulu'il fajri. Ada sebagian ulama, nah ini tadi, nah, sebabnya nanti akan dijelaskan. Nah ini sebabnya, karena sebagian ulama mereka berpendapat bahwasannya waktu sholat sholat isya itu sampai terbitnya fajar shodiq atau awal waktu sholat subuh. Lakinnahu dhaif. Ini adalah pendapat yang lemah. Walaysa fi sunnati ma yadullu alaihi. Tapi tidak ada satupun dalil, kata Syekh Utsaimin. Ini tentunya perbedaan para ulama ya. Kata Syekh Utsaimin, tidak ada satupun dalil minas sunnah dari hadis Nabi ma yadullu alaihi yang menunjukkan bahwasannya akhir waktu sholat isya adalah sampai awal waktu sholat subuh. Artinya sholat isya itu hanya sampai pertengahan malam, jam 12, jam 1. Ya sebagaimana pendapat masyarakat kita. Maka kalau ada kan sebagian kita kalau sebelum jam 2 sih bangun, cepat bangun. Keburu waktu sholat isya selesai. Nah kata beliau nggak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya adalah dhaif. Padahal kita tahu ada madhab Maliki berpendapat waktu sholat isya itu sampai awal waktu sholat, sebelum awal waktu sholat subuh. Walau fil Quran, dan begitu juga nggak ada dalil dari Al-Quran. Al-qaulur rajih, dan pendapat yang kuat, dan ini lebih tepat karena apa? Menjaga diri kita agar tidak bermudah-mudahan. Beda kalau misalnya nanti gampang lah, tidur dulu jam 1 masih ada kok sampai jam 4. Nanti jam 1 kebangun, tidur lagi masih ada 3 jam, bisa lah, bablas. Al-qaulur rajih min aqwali ahli ilmi, dan pendapat yang kuat di kalangan para ahli ilmu, annama ba'da nisfil lail laisa waqtan lil isya, bahwasanya setelah pertengahan malam itu bukanlah waktu untuk melaksanakan salat isya. Wad dalil minal kitabillahi wa min sunnatir rasul, dan dalilnya adalah dari dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil masih kuat tentu. Ya. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dan dirikanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai ghasaqil lail. Nah ini dijelaskan dulu ke syamsi zawaluha, jadi dari tergelincirnya matahari berarti waktu sholat apa? Sholat duhur. Ila ghasaqil lail, ini kita ringkas saja ya. Aqimis sholata liduluki syamsi,
Dulu ke syamsi, di sini antum baca bawahnya. Dulu ke syamsi ay zawaluha. Wallamu litaukid. Dulu ke syamsi adalah zawaluha, tergelincirnya matahari. Dan lam di sini adalah litaukid. Maksudnya adalah waktu tergelincirnya matahari tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna liiddatihinna. Yaitu maksudnya adalah waktu iddah. Dan hendaklah engkau menceraikan istri-istrimu sesuai dengan iddahnya. Jadi konsekuen dengan iddahnya. Waktul ladzi tastaqbilu fihi al-mar'atu iddataha. Yaitu waktu di mana perempuan tersebut itu mengalami masa iddah. Artinya dia dalam kondisi apa? Suci. Bukan ketika lagi haid kemudian dicerai. Tunggu dulu, suci dulu. Karena bisa jadi seseorang ketika menceraikan istrinya, sedangkan istrinya sedang haid, nyesal. Karena apa? Karena biasanya perempuan itu ketika sedang haid, itu sangat menjengkelkan sekali. Dan tidak menutup kemungkinan bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki akhirnya kena jengkel, ya sudah tak cerai. Tunggu dulu. Biar haidnya selesai. Walaupun ini nanti ada khilaf di antara ulama, apakah ketika dicerai ketika haid talaknya jatuh atau tidak. Tapi buat pembahasan kita di sini ya. Walam yakul li'anna waqtas salati sababun liwujubiha wallamu tufidu ta'lil. Dalam di sini maksudnya adalah alasan. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa ghasaqul lail, halaman selanjutnya, ghayatu dulmatihi, yaitu ketika ketika langit itu benar-benar gelap. Wa asyaddu ma yakunul lailu dulmatan inda muntasifil lail. Dan waktu di mana langit itu benar-benar gelap adalah ketika pertengahan malam. Ini jelas dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis shalat dari dulu kisyamsi ila ghasaqil lail. Artinya salat itu sampai tengah malam. Maka setelah tengah malam itu tidak ada waktu salat, nggak ada salat. Demikian aqimis shalat dari dulu kisyamsi. Kisyamsi ini zawal itu ya duhur, jadi duhur sampai isya itu ya sampai malam. Famin zawali syamsi, pada paragraf selanjutnya, ila ghasaqil laili ja'alahu Allahu waqtan wahidan. Dan dari zawalu syamsi, tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail. Alhamdulillah. Dan dari terbenamnya tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu salat itu satu. Li'annaha awqatun mutawaliyah. Allah menjadikan satu waktu salat. Karena waktu salat tersebut itu mutawaliyah. Dia berkesinambungan. Summa qala, ayat selanjutnya, wa Qur'anal fajri. Al-murad bil Qur'anil fajri salatul fajri. Maksud dari Qur'anul fajri adalah salat fajar. Wa atlaqallahu 'alaiha ismal Qur'an li'anna al-qira'ata tatulu fiha fasammahallahu ta'ala Qur'anan. Kenapa disebut dengan Qur'anul fajri? Karena ketika salat subuh itu kita disunahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Jadi sholat subuh itu panjang, bukan mentang-mentang 2 rakaat kemudian cuma terikul. Ya, ini jangan jadikan sholat itu harus berkualitas. Maka ada aturannya. Jika kita lihat sholat-sholat Nabi, seperti misalnya sholat Isya, kan 4 rakaat, bacaannya itu tidak terlalu panjang. Nah, ketika sholat
maghrib yang 3 rakaat, sholat bacaannya itu lebih panjang dibanding bacaan sholat apa? Sholat isya. Sholat isya itu rakaatnya lebih panjang, tapi bacaannya lebih pendek dibanding bacaan sholat maghrib. Sholat maghrib yang rakaatnya sedikit, tapi bacaannya lebih panjang dibanding bacaan sholat isya. Nah, ketika sholat subuh, rakaatnya sedikit, bacaannya yang panjang. Inilah sholat yang berkualitas. Ya jangan sampai sudah bacaan sholatnya 2 rakaat, sholat subuh, imam yang bacanya trikul. Ya jangan. Nah, ini kalau pengen menjadi manusia insan yang kualitas sholatnya itu bagus. Kemudian al-muhim annahu fassala al-fajri amma qablahu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala itu memisahkan sholat subuh dengan sholat sebelumnya. Walihada ja'atis sunnah, dan hadis sunnahnya di sini adalah hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma wa ghairihi mubayyinatan lidzalika tamaman, yang menjelaskan tentang waktu sholat tersebut secara gamblang. Mubayyinan lidzalika tamaman, menjelaskan secara gamblang. Faqala Rasulullah SAW bersabda, waktu dhuhri idza zalati syamsu. Waktu sholat duhur itu adalah ketika matahari itu tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi, dan bayangan seseorang itu seperti tinggi tubuhnya. Malam yahdurul asr, selama waktu asar itu belum tiba. Wa waktul asri malam tasfarra syams, dan waktu sholat asar itu selama matahari di ufuk mana? Ufuk barat itu belum menguning. Kalau belum menguning masih ada waktu sholat asar. Tapi kalau sudah menguning, sudah masuk waktu sholat maghrib. Maka zaman dulu, orang tua kita zaman dulu ketika menunggu buka puasa, biasanya mereka kumpul di lapangan. Untuk apa? Lihat mataharinya masih ada kuning-kuningnya apa enggak. Seperti itu. Wa waktu sholatil maghrib malam yaghib syafaq, dan waktu sholat maghrib itu selama syafaq, warna kemerah-merahan di ufuk tadi itu belum hilang. Wa waktu isya'i ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Waktu sholat subuhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syams, dan waktu sholat subuh adalah sejak fajar itu menyingsing, terbit, sebelum matahari itu menyingsing. Fa idza tala'atis syamsu fa amsik anis shalat. Nah, ketika matahari itu sudah menyingsing, sudah terbit, maka jangan melaksanakan salat. Fa innaha tatlu'u baina qarni syaitan, karena itu adalah waktu di mana setan itu berada. Maka kalau antum pengen sholat syuruk, biasanya antum tunggu waktu terbit matahari jam berapa. Sekarang jam 5 lebih 18 misalnya, atau 5.25. Seingat anak 5.25. Jadi kalau seandainya waktu terbit matahari itu 5.25, antum tunggu sekitar 10 menit. Antum tunggu 10 menit baru sholat syuruk. Berarti sekitar 5.35 baru boleh melaksanakan sholat syuruk. Tapi kalau misalnya pas terbit 5.25, pelak langsung sholat syuruk, maka ini termasuk waktu yang terlarang. Terlebih lagi kita sebagai masyarakat yang mengaku sebagai bermadhab Syafi'i, melaksanakan sholat di waktu terlarang itu tidak boleh, walaupun memiliki alasan. Kalau madhab Hambali melaksanakan sholat di waktu terlarang ketika da'atul asbab, ada sebabnya, ada alasannya, maka itu boleh dan sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.